Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, anca antuk oleh kecil Rasulullah. Aulia semut, diam. Daripada kita berbicara yang tidak baik, lebih bagus kita diam. Diam itu adalah emas. Musibah yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah mati hati. Mati itu ada 3, Bapak Ibu. 1 dari yang 3 tidak perlu kita khawatir. 2 dari yang 3 khawatir kita terhadap mati itu. Semoga yang menjawab salam masuk surga. Amin. Yang alun jawab salam masuk surga juga. Jangan ragu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan jajaran kepengurusan Masjid Al-Amin, masjid yang sama-sama kita banggakan. Ya Bu? Ya Bu? Masjid yang sama-sama kita ramaikan. Ramainya bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi ramai juga hendaknya di luar bulan suci Ramadan. Seterusnya yang berhormati, ambo muliakan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, alim ulama cadik pandai, tokoh pemuda, dan segala tokoh-tokoh yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah teristimewa kepada anak kami sekalian, hadirin dan hadirat sidang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Lai sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dek sehat mangko tiba Ustaz. Betapa banyak orang sakit, Bu. Kalau tidak percaya, pensilah rumah sakit. Kamar penuh, antrian luar biasa. Alun di rumah surang-surang, banyak orang sakit kiranya Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir sehat semuanya. Walaupun asam urat kadang-kadang rakinya nama, tapi secara umum kita sehat. Kata Rasulullah, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakit. Karena Bapak Ibu kita tidak tahu kapan kita sakit. Tidak ada ilmu kita pendeteksian kapan kita sakit. Nah, selagi sehat, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk beramal ibadah sebanyak-banyaknya sebelum kesempatan itu dicabut atau tidak ada lagi. Selanjutnya, salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu jemaah yang ambo muliakan, kajian kita pada malam ini sebagaimana di dalam judulnya adalah 3 harta yang paling berharga. 3. Menurut ibu kira-kira yang 3 itu apa-apa saja tuh? Yang pertama ameh, dan kedua tas, dan ketiga singker, itu yang berharga Bu, ame berharga ini same. Apakah itu yang berharga? Menurut judul ini saya kira bukan itu. Menurut judul ini diambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau 'allimna ayyul mali khairu." Kalau sekiranya ya Rasulullah, kami tahu, paham harta yang paling berharga itu pasti kami simpan baik-baik, pasti kami pertahankan baik-baik. Kalau tahu kami maharato yang paling berharga itu ya Rasulullah. Kecil Rasulullah mau tahu atau mau tahu? Mau tahu ya Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab,
harta yang paling berharga yang pertama adalah lisanun zakirun, atau bu, lisan yang digunakan untuk yang baik, terutama yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Oh, bu. Lai tahu lisan? Lidah muncuang, lai tahu bu? Lidah itu sangat berharga. Gara-gara lidah orang bisa komunikasi. Gara-gara lidah orang bisa berdakwah. Gara-gara lidah juga orang bisa dijarah. Katakan ibu dulu, gara-gara lidahnya dijarah orang rumahnya. Gara-gara lidah orang bisa bercakap. Gara-gara lidah orang bisa masuk penjara. Gara-gara lidah juga orang bisa masuk neraka. Tapi ingat, gara-gara lidah juga orang bisa masuk surga. Malah itu yang paling berharga. Pernah satu ketika Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, apa menurut kalian yang paling tajam di muka bumi ini? Para murid menjawab, mungkin sama jawabannya dengan kita Bapak Ibu. Wahai guru kami, yang paling tajam di muka bumi ini adalah pedang, pisau. Imam Al-Ghazali ada jawaban lain Bapak Ibu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Bukan itu yang paling tajam. Yang paling tajam di muka bumi ini adalah al-lisan, lidah, mulut, muncuang, lidah, lisan, itu yang paling tajam. Kalau pisau Bapak Ibu jemaah, kalau pedang itu bisa melukai fisik seseorang, mudah obat mencarinya. Tetapi kalau al-lisan meludahi perasaan, menyinggung perasaan orang, melukai hati seseorang, sungguh payah mencari obatnya. Itu makanya pergunakanlah lidah itu kepada yang baik-baik saja. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau memang betul-betul kita beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, maka hendaklah kita berbicara khairan, yang baik-baik saja. Yang elok-elok saya kalau mengecek, jangan menyinggung perasaan orang, yang baik-baik saja. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, anca antok oleh kecil Rasulullah, auliyasmut, diam. Daripada kita berbicara yang tidak baik, lebih bagus kita diam. Diam itu adalah emas. Jadi Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan, harta yang paling berharga itu adalah lidah. Tapi lidah itu pergunakan yang baik, pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Itu yang pertama Bapak Ibu, lidah yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun lidah dipergunakan kepada yang baik-baik saja. Kata Rasulullah yang kedua, kan ada 3 tadi. Yang kedua, harta yang paling berharga itu adalah wa qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan, kalau kita berbicara masalah tubuh kita, kan manusia itu terdiri di 2 unsur dalam dirinya Bapak Ibu. Yang pertama jasad, yang kedua ruh. Bapak Ibu kini masih bisa berbicara, masih bisa menikmati, masih bisa melihat, karena yang 2 unsur itu masih menyatu. Kalau berpisah yang 2 unsur itu, ruh dan jasad, nah itu namanya lain lagi persoalannya. Jasad itu berasal dari benda. Bendanya. Itu jasad. Jasad itu kan fisik awak. Tulang, daging, kulit, itu fisik jasad, jisim namanya. Nan jisim gogo berasal dari benda. Bendanya tanah, saripati tanah. Itu mangkonyo awak kadang-kadang babaut tanah. Mun tanah cukup nak mandi. Cukup nak mandi 3.000, lebih dari tanah lain. Tetapi yang perlu kita sadari Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan, suatu saat fisik kita ini akan dikembalikan ke asalnya. Ibarat burung balik ke sangka, pinang balik ke tampuk, sirih pulang ke gagang. Ma asal badan awak, ma asal fisik awak,
balik ke asalnya, tanah balik menjadi tanah lewat menguburkan. Minha khalaqnakum. Itu fisik akan binasa dia. Unsur yang kedua adalah ruh. Ruh ini bukan dari benda, ruh itu dari Allah. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anir ruh. Kalau sekiranya Muhammad ada orang bertanya kepada engkau tentang ruh, kul, katakan ruh itu adalah urusanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak akan memberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Tetapi kata Ibnu Qayyim, ruh itu berbagai nama dan fungsinya. Akal disebut juga dengan ruh, bahagian dari ruh. Akibat pengaruh orang yang namanya akal tadi, manusia bisa berpikir, manusia diberi potensi intelektual quotient, kecerdasan otak oleh Allah. Qalbun, ini dia. Qalbun, hati itu termasuk bahagian daripada ruh. Nah, itu makanya dalam kajian tasawufnya, hati itu terbagi dua. Klasifikasinya 3. Yang dua itu, yang pertama adalah hati sanubari. Hati sanubari itu dibangsakan daging. Hati sanubari dimiliki oleh seluruh makhluk termasuk hewan. Hati ayam, hati kambing, hati jawi, hati juga. Yang kedua namanya hati nurani. Hati nurani, hati kecil, bagunonlah hati nurani itu. Hati nurani. Nurani asal katanya nur. Apa arti nur, Bu? Cahaya yang dibangsakan kepada Rabbaniyah, kepada ketuhanan. Nah, hati nurani inilah hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatannya, klasifikasinya ada 3. Yang pertama adalah hati salim. Hati nurani ini dibangsakan juga kepada hati salim, hati yang sejahtera, hati para malaikat, para nabi, para syuhada, para ulama, dan para orang-orang yang beramal ibadah, bersyukur kepada Allah. Itu namanya hati salim. Yang kedua hati mayit. Apa itu hati mayit? Hati mati. Itu hati mati, tidak bisa menerima ajaran orang lebo. Dia gian nasihat ataupun tidak dia gian nasihat memantul, hati lah mati itu. Puasa lah yung, awak tak satu bulan lupa, itu hati lah mati itu mah. Yung salat lah yung, dosa surang-surang pak, itu hati lah mati itu mah. Orang yang tidak sembahyang, hati lah mati. Orang yang tidak puasa, hati lah mati, Bapak Ibu jemaah. Musibah yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah mati hati. Mati itu ada 3, Bapak Ibu. 1 dari yang 3 tidak perlu kita khawatir. 2 dari yang 3 khawatir kita terhadap mati itu. Mati yang mesti kita khawatirkan itu, yang pertama adalah hati mati. Matinya hati seseorang. Contoh mati hati itu tidak namu sembahyang, tidak namu puasa, tidak namu melaksanakan kebaikan, hatilah mati. Dan kedua, yang kedua adalah akal yang mati, mati akal. Contoh mati akal, minuman khamar, bermabuk-mabukan, apalagi narkoba. Mati yang ketiga yang tidak perlu kita khawatirkan, berpisah antara jasad dan ruh. Ini biasa. Jadi Bapak Ibu, lah tabalik dunia tuh. Sebenarnya yang paling kita tangisi itu adalah matinya hati itu. Coba cari di tengah masyarakat, kalau meninggal seseorang antara keluarganya, Pak Ibu, anaknya meninggal, ayahnya meninggal, pasti sedih berlarut-larut. Sedihnya luar biasa, menangis saja dijadinya. Tetapi ketika hati anaknya mati, hati kemenakannya mati, galak senyum. Contoh, anaknya tidak sembahyang, kemenakannya tidak puasa, keluarganya ada yang tidak sholat, galak sih di rumah tuh nyok. Kata balik tuh. Tapi ketika meninggal dunia dipanggil oleh Allah, itu menangis saja dijadinya. Padahal yang perlu ditangisi itu, yang perlu diwaspadai, yang khawatir kita mestinya adalah matinya hati, matinya akal, baik terhadap diri ataupun keluarga kita, Bapak Ibu jemaah. Jadi Bapak Ibu jemaah, itu hati mati. Kalau terjadi hati mati dalam anggota keluarga kita, apalagi di rumah awak, ada orang yang tidak sembahyang di rumah awak, Bu, menangislah. Itu adalah musibah yang besar dalam keluarga kita. Dan ketiga, ada namanya hati mayit, hati marid, hati yang berpenyakit.
Apa itu? Kadang-kadang berbuat kebaikan, kadang-kadang laisa darjo, tapi lebih banyak berbuat kejahatannya. Hatinya tercela, sifat-sifat tercela yang muncul. Contohnya ada dengki, ada hasad, ada ghibah, ada buruk sangka, ada takabur, ada riya. Itu adalah hati yang berpenyakit. Setiap penyakit ada ubiknya, cepat-cepat diobati. Kalau ada rasa hasad dalam diri kita, kalau ada rasa ghibah, rasa riya dalam diri kita, cepat-cepat kita obati sebelum hati itu menjadi mati, Bapak Ibu. Jadi harta yang paling berharga yang kedua adalah hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, hidup ini akan indah, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak pandai mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, maka hidup kita ini akan sia-sia saja. Tidak akan pernah cukup-cukupnya, Bu. Syukur, qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Ini adalah harta yang paling berharga. Kalau tidak pandai bersyukur, Pak, Bali ini, Bali itu, ingin Bali itu lebih baik, ingin Bali lagi, nah kan senang kita, akan bahagia kita. Apapun kan yang kita beli, itu tidak akan cukup-cukupnya dalam kehidupan kita. Maka yang bersyukur hatinya, itu adalah yang paling berharga. Dan ketiga, apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Harta yang paling berharga adalah memiliki istri yang solehah, Pak. Memiliki istri yang beriman kepada Allah, yang patuh dan taat. Alangkah bahagianya kita memiliki istri yang solehah. Kalau orang yang tidak bersuami, yang tidak beristri, Pak Ustaz, alun bahagia tu lain. Kalau adalah pemuda-pemuda di siko yang alun bab ini, nak akan bahagia, nak sempurna kebahagiaannya. Jadi orang yang bahagia karena dia memiliki harta yang berharga. Apa itu? Istri solehah. Alangkah indahnya, Bu, dunia ini bila wanita, Bu, tunduk dan mengabdi, wanita yang salehah taat berbakti, itu sebaik-baik perhiasan. Tiada lagi sebaik hiasan, wanita soleha lebih baik dari emas. Wanita yang soleha lebih baik dari intan. Iya betul. Ad-dunya mata. Dunia ini adalah kesenangan. Dunia ini adalah perhiasan. Khairul mata, sebaik-baik kesenangan itu adalah imra'atus salihah, wanita yang solehah, memiliki istri yang solehah. Bagaimana istri yang solehah itu? Dia patuh dan taat kepada suami. Patuh taat kepada Allah, patuh taat kepada suami, insya Allah suami bahagia, Bapak Ibu. Bahagia, Bu. Jadi patuh saja kepada suami, insya Allah masuk surga. Kenapa dianjurkan para suami, para istri itu patuh kepada suami? Kalaulah sekiranya boleh sujud kepada manusia, Bu, maka bolehlah istri itu sujud kepada suaminya. Tapi tidak usah sujud, nanti kalau saja. Karena kita, suami itu adalah pimpinan dalam rumah tangga kita. Bagaimana model itu? Karena bapak, suami, ibu menanggung dosa awak dunia akhirat. Kalau ibu indak sembahyang, bapak dapat dosa, Pak. Kalau ibu buka aurat, bapak dapat dosa. Kalau anak gadilah baliknya, indak inyo menutupi aurat keluar, bapaklah dapat dosa, Pak. Tapi kalau bapak keluar pakai baju di bampo indak sembahyang, ibu nak dapat dosa dah. Kan tenang ibu tu. Tapi syaratnya itu mangkonya patuh dan taat kepada suami, itu adalah ajaran Islam. Jadi Bapak Ibu jemaah yang aku muliakan, kalaulah kita memiliki istri yang soleha, Bapak-bapak, itu adalah harta yang paling berharga. Jangan selingkuh, Pak. Jangan duakan dia. Jaga dia sampai kiamat. Jadi Bapak Ibu, inilah harta yang paling berharga. Indah ado tasabui amin, Bu.
Indak tasabui singkir singkir debu. Indak tasabui harta atau tas yang paling mahal dah. Bukan itu harta yang berharga, tapi harta yang paling berharga itu yang 3 tadi. Yang pertama, Bu, apa yang pertama? Lidah yang pandai berzikir. Yang kedua adalah hati yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah memiliki istri yang soleha. Ini adalah harta yang paling berharga. Kalaulah ado sama bapak-bapak, harta yang 3 ini jagalah erat-erat sampai kiamat, jaga erat-erat. Tapi kalau lu nadoleh nanti gogo, berusahalah untuk mengadakannya, berusahalah untuk menggapainya supaya kehidupan kita bahagia. Kehidupan dunia itu sebentarnya, buat cari yang berharga itu dulu. Cari yang berharga, ini prioritas kita. Sebentar dunia ko nyobo. Yang lama itu kapan? Yang lama itu di alam barzah. Yang paling lama akhirat abadi. Baralah munyo awak di dunia ko. Bandingannya jo akhirat, Bapak Ibu. Sehari awak di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Sebentar awak di dunianya. Kalau sekiranya adalah umur awak, Bapak Ibu, 125 tahun, itu hitungannya hanya 3 jam kita hidup di dunia ini. Siapa yang sampai umurnya 125 tahun, Pak? Nggak ada gini, no. Kalaulah seseorang itu sampai umurnya 78 tahun atau 80 tahun, kalau hitung-hitungannya hanya 1,5 jam hidup di dunia. Apalagi umurnya tidak sampai 70-80, umurnya 50, hanya 1 jam kita hidup di dunia. Ala bara umur dipakai ke ibu, lado 60, lado 70, itu detik hitungannya lain. Kita berada di alam berikutnya. Karena awak dalam perjalanan yang sangat panjang dalam kehidupan awak. 5 alam yang kita tampuh, bayangkan itu. Yang pertama alam ruh, Allah tu mah. Alam ruh itu alam azali. Sebelum kita ada ruh awak lah ada dalam catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Dan kedua alam kandungan, alam rahim dalam perut ibu kita. Baralah mu dalam perut ibu, katakan ala ibu 9 bulan. Sebentar. Yang ketiga alam dunia kita hari ini, kita lewati hari ini. Alam dunia kau lah diberikan kesempatan mencari bekal, Bapak Ibu. Carilah harta yang paling berharga di dunia kau. Nah, amir dicari dah. Kau yang 3 kau. Alam nan ketiga ada namanya alam barzah, alam kampe, alam barzah. Alam barzah tu lama, Bu. Bara lamonya awak alam barzah berabad-abad. Kok meninggal awak kini sampai kiamat awak berada di alam barzah. Bara lama itu. Berabad-abad mungkin. Barulah finish nanti namanya alam akhirat. Alam akhirat itu banyak loh sub-sub alamnya. Ada alam mahsyar, ada alam ba'as, ada alam sirat, alam mizan, alam hisab, alam banyak lagi alamnya. Barulah terakhir surga atau neraka. Kan kehidupan awal jale. Singgah sebentar di dunia gitu. Ibarat pai Jakarta, singgah sebentar di Pertamina. Baralah lamunyo Pertamina, Bapak Ibu, sebentarnya misi minyak. Baik itu pula lah awak dari alam azali, dalam alam ruh, kandungan, dunia, alam barzah, nanti akhirat. Sehingga sebentar di dunia. Ingat Bapak Ibu, hanya di dunia inilah kita diberikan kesempatan mencari bekal, mencari harta. Misi minyak maksudnya, misi minyak tadi. Tidak lama dah. Nah, carilah yang berharga di dunia ini. Carilah harta yang berharga di dunia ini. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, sangat-sangat sebentar kalau dibandingkan akhirat. Harta yang paling berharga. Ini kajian kita malam ini. Yang pertama, pagununlah lidah yang diberikan Allah kepada kebaikan, terutama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, awak diberikan hati oleh Allah, pagununlah hati nurani kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, kalau kita memiliki istri atau ibu-ibu mencari istri jadi istri, jadilah istri yang soleha, karena itu adalah harta yang paling berharga. Bagi yang belum punya istri, carilah istri yang soleha, karena itu adalah harta yang paling berharga. Mudah-mudahan yang 3 bisa kita cari dan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.